Yunus adalah seorang nabi yang disebut sebagai anak dari Amitai, dapat kita lihat dari Yunus 1 ayat 1. Ia berasal dari Get-Hefer, Sebulon, sebuah kota yang kalau dalam periode perjanjian lama dikatakan adalah sebuah kota yang terletak dekat dengan kota Nazaret. Dapat kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Arabah, sesuai dengan firman Tuhan, Allah Israel, yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amitai dari Get-Hefer. Yunus adalah seorang nabi yang berasal dari Israel Utara dan melayani di Israel Utara. Dengan demikian, bersama dengan Amos dan juga Hosea, mereka bertiga adalah nabi yang melayani di Israel Utara. Adapun keunikan dari Yunus di dalam kitab Yunus ini, ia menyampaikan pesan kepada orang-orang non-Israel, yaitu penduduk kota Niniwe. Dia pergi ke Niniwe dan memberitakannya secara langsung pada orang-orang tersebut. Yang kedua, hampir tidak ada nubuat Nabi Yunus di dalam kitab Yunus. Yang tercatat nubuatnya hanyalah di dalam Yunus 3 ayat 4 yang berkata, "Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan." Yang dominan adalah kisah hidup dari Yunus. Karena itu dapat dikatakan pelajaran dari Nabi Yunus justru bukan berasal dari pesan atau nubuat Yunus, tetapi dari kisah hidup dari perilaku Yunus yang diceritakan dalam kitab ini. Arti nama Yunus adalah merpati. Hal ini menggarisbawahi bukti tugas dari Yunus sebagai pembawa pesan Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Kita dapat lihat kisah Nabi Yunus. Kisah ini dimulai saat Allah memanggil dan menugaskan Yunus untuk berseru melawan kejahatan dan ketidakadilan di Niniwe. Dapat kita lihat sebagai berikut. Allah memanggil dan menugaskan Yunus untuk berseru melawan kejahatan dan ketidakadilan di Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, musuh dari Israel. Tetapi bukannya ia pergi ke timur, ke Niniwe, ia malah pergi ke arah yang berlawanan. Ia menemukan sebuah kapal yang akan pergi sejauh mungkin ke barat, ke Tarsis. Yunus mencoba melarikan diri dari Allah dengan menaiki kapal yang penuh dengan pelaut-pelaut kafir. Ia turun ke bagian kapal paling bawah, lalu tertidur dengan nyenyak. Maka Allah mengirimkan badai yang sangat besar untuk membangunkan Yunus. Sementara para pelaut di atas kapal itu sepenuhnya terjaga dan sadar akan apa yang sedang terjadi. Mereka dapat melihat kuasa Allah yang sedang bekerja saat itu. Jadi mereka membuang undi dan mendapati bahwa Yunuslah penyebabnya. Jadi mereka meminta Yunus untuk memberikan penjelasan, dan Yunus mengucapkan berbagai omong kosong tentang agama. Ia berkata, "Ya, aku seorang Ibrani dan aku menyembah Tuhan Allah yang menjadikan laut dan daratan." Para pelaut bertanya kepada Yunus, apakah yang harus mereka lakukan? Ia berkata, "Campakkanlah aku ke dalam laut." Pada awalnya ini sangat mulia, sampai kita menyadari bahwa sebenarnya ini merupakan tindakan Yunus yang sangat egois. Mana ada cara yang lain yang lebih baik untuk menghindari dari Niniwe. Jadi Yunus hendak membuat para pelaut yang tak bersalah ini bertanggung jawab atas kematian dengan cara memaksa mereka agar membunuh dia. Tentu saja mereka enggan dan bahkan mereka bertobat kepada Tuhan. Selagi mereka melemparkan Yunus ke laut, badai pun mereda dan mereka pun menjadi sangat takut kepada Allah Israel. Yunus tenggelam, Allah menyiapkan sebuah perut seekor ikan yang sangat besar.
Nah, tentu saja dalam keadaan normal, Yunus pasti akan mati. Tetapi dalam kisah ini semuanya menjadi serba terbalik. Kematian Yunus di dalam air menjadi jalan agar ia hidup kembali selagi terjepit di dalam ikan. Yunus memanjatkan sebuah doa, tetapi pada dasarnya ia tidak pernah menyatakan penyesalannya. Meskipun demikian, ia tetap bersyukur kepada Allah yang tidak meninggalkan dia, dan dia berjanji bahwa sejak saat itu ia akan menaati Allah apapun yang terjadi. Ikan besar itu memuntahkan Yunus kembali ke daratan. Jadi, sekali lagi Allah memerintahkan Yunus pergi dan berseru di Niniwe, dan Yunus taat. Kita tahu bahwa Niniwe adalah kota yang sangat besar, perlu waktu berhari-hari untuk berjalan menyusurinya. Maka masuklah Yunus ke dalam kota itu sejauh 1 hari perjalanan. Dan inilah pesannya. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Kalimat ini terdiri dari 5 kata khotbah singkat dan tidak biasa. Tidak menyebutkan kesalahan apapun yang dilakukan oleh orang Niniwe atau apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki mereka, dan yang paling mencolok, Yunus tidak menyebutkan tentang Allah. Apapun motivasinya, rencananya tetap tidak berhasil karena tidak lama setelah ia mengucapkan khotbah yang hanya 5 kata itu, Raja Niniwe dan seluruh kota termasuk semua lembu sapinya bertobat dalam duka dan duduk di atas aku. Jadi untuk kedua kalinya para penyembah berhala yang jahat ini menunjukkan bahwa mereka lebih tanggap daripada Nabi Allah sendiri. Akhirnya Allah menyampaikan orang Niniwe dan dia tidak jadi menghancurkan kota ini. Inilah bagian yang luar biasa dari kisah ini. Kata terakhir dari khotbah singkat Yunus, ditunggak balikan, artinya sama dengan dicungkir balikan. Kata ini bisa berarti kota Niniwe akan dijungkir balikan atau dihancurkan seperti Sodom dan Gomora. Tetapi bisa juga mengacu pada suatu perubahan seperti sedang dibalikkan dan diubah menjadi sebaliknya. Dan kata-kata Yunus benar-benar menjadi kenyataan, tapi tidak seperti yang ia inginkan. Niniwe memang dijungkir balikan, yaitu ketika musuh Yunus ini bertobat dan menemukan belas kasihan Allah. Pasal terakhir dalam kitab ini merangkum semua bagian ini. Yunus sangat marah, lalu ia mengucap doa yang kedua. Pertama-tama dia memberitahu Allah mengapa ia melarikan diri pada pasal 1. Bukan karena ia takut, melainkan karena ia tahu bahwa Allah begitu pengasih dan penyayang. Luar biasanya, Yunus sebenarnya mengutip gambaran Allah tentang dirinya sendiri di kitab Keluaran. Lalu ia melontarkan kembali ke hadapan Allah sebagai suatu penghinaan. Ia tahu bahwa Allah itu penuh belas kasihan dan bagaimanapun juga ia akan mengampuni orang-orang Niniwe yang jahat ini. Kita bisa merasakan kemarahan dalam perkataan Yunus. Yunus kemudian memudahi percakapan itu dan ia berdoa agar Allah mencabut nyawanya saat itu juga. Ia lebih baik mati daripada hidup dengan Allah yang mengampuni musuh-musuhnya. Yunus beruntung karena Allah tidak menurutnya. Allah hanya bertanya apakah Yunus layak marah kepada Allah. Yunus mengabaikan pertanyaan Allah dan dia pergi keluar kota untuk berkemah di bukit terdekat, menunggu apa yang akan terjadi kepada kota itu. Bisa saja orang Niniwe bertobat tetapi tetap dihukum Allah. Namun apa yang terjadi kemudian sangatlah aneh. Allah membuat pohon jarak untuk melindungi Yunus dari matahari dan membuatnya sangat senang. Kemudian Allah mendatangkan ulat untuk di tanaman itu sehingga Yunus kehilangan tempat perteduhan, dan di sana di bawah terik matahari Yunus meminta lagi agar Allah mencabut nyawanya.
merasakan emosi dan kegalauan yang sana terhadap kota Niniwe dipenuhi oleh ribuan orang yang tersesat termasuk lampu sapu mereka. Demikianlah akhir dari kitab ini, di mana Allah meminta Yunus mengizinkan untuk menunjukkan belas kasihannya kepada musuh-musuh.